Ini nanti buat apa sih? Buat karir ya? Iya, Iya Kak. Iya, buat karir. Oh, yang di post di YouTube itu. iya. Iya, tiap Iya. tahun sama selalu gitu. Ya kenalan dulu dong. Gua Ian Himatika 17 atau 18? 17 ya. 18. 17. 17 ya. Heeh. 17. Oh, Lulus 2021. Dari siapa dulu nih kenalan? Marcel dulu, Marcel. Ya udah. Nggak usah kenalan nggak sih? Ya, Nggak buat apa-apa. formal ya. Nggak apa-apa. Kenalin Iya, itu nggak apa-apa. Marcel, Iya. itu Wijaya, bisa dipanggil Marcel. Matematika 20, Matematika 21. Hmm, Oke, lanjut. 2021. Oke. Siapa nih? Iya. Bebas. Ya udah aku dulu. Kenalan Kak, aku Oke. Rashid dari Rashid. Matematika 20, Matematika 21 juga. Oke. Lanjut, Dor. Halo Kak, salam kenal Kak, kenalin Nggak kenal. aku Fadlan, biasa Hmm. dipanggil Doris sebenarnya. Dari Himatika 21, Matematika 20. Dipanggil siapa tadi? Dori Kak, Dori. Kayak Dori Dori. Dori. Iya, Iya, oke. boleh lanjut lagi. Joan. Suaranya kedengeran kan? Masuk. Kedengeran, Masuk. kedengeran jelas. Ya, salam kenal Kak. Nama saya Joan Dudi Pangestu, biasa dipanggil Joan. Sama Hmm. kayak Dori dan Marcel dan Rashid, saya matematika 20, matematika 21. 21, iya, oke. Ya, boleh lanjut, Jos. Oke, Joan ya tadi ya? Kenapa? Panggilannya siapa? Joan. Joan, bener ya? Oke. oke. Halo Kak, salam kenal. Nama aku Jos Yatomi aja. Dipanggilnya Hmm. biasa Jos. Sama Jos. dari Matematika 20, Matematika 21 juga. Oke. Ya. Oke, berarti Terakhir. terakhir ya. Halo Kak, salam kenal. Nama aku Tilur Dasin Pinginomo, bisa dipanggil Dustin. Sama kayak yang Dustin. lain, itu aku itu matematika 20, matematika 21. Oke. Salam kenal semuanya. Mungkin lebih ke Ya. awalnya dulu kali ya Kak. Dari Kakak mungkin Boleh. ceritain, jelasin dulu kerjanya di mana dan apa, ngapain aja gitu. Dari situ. Oke, sekarang gue kerjanya di namanya PT PFI Megalife. Oh. Terus kerjaan ya. Jadi begitu masuk kita tuh lagi ekspansi gitu, Lex. Ekspansi tim. Jadi awalnya timnya nggak terlalu banyak, tim aktuarinya. Kita lagi ekspansi gitu, ekspansi ke unit-unit aktuari yang penting. Jadi awalnya dulu cuma sedikit aktuarinya ngerjain semua bidang. Kita mulai spesifikasi gitu. Gue ke bagian pricing, dapat jobnya di pricing. Buat begitu masuk. Pricing sendiri itu kurang lebih berkaitan sama produk baru. Jadi kalau teman-teman beli produk asuransi, nah yang desain produk asuransinya itu pasti tim pricing gitu. Kalau valuasi dia lebih internal. Jadi tim pricing itu produk buat dijual di luar, kaitannya sama tim sales, tim produk. Kalau valuasi itu reporting biasanya. Lagi jadi kerjaan gue ngapain di pricing sendiri tadi ada membuat produk baru, tapi kita juga bisa enhance produk yang udah ada. Jadi kalau misalnya produk udah ada, profitabilitas atau keuntungannya kurang bagus, itu kita bisa membuat versi 2.0-nya gitu lah ya. Atau bisa kita ganti dengan produk baru, replace. Atau misalnya mau ada, yang ketiga, misalnya mau ada di suatu produk, kita mau ada semacam hadiah kontes lah ya, bisa dibilang kayak promosi premi atau kenaikan komisi. Itu semua tim pricing handle gitu. Oke, jadi tadi kan kakak udah jelasin kan kerjaan kakak apa aja di pricing itu, terus kira-kira challenge-nya apa aja. Itu sementara tadi kakak bilang kalau kakak itu di pricing itu jadi staff sendiri berdua sama head-nya. Itu jadi semua itu apakah kakak kerjain cuma berdua aja atau mungkin ada kerja sama-sama mungkin sama divisi lain sama bagian lain atau mungkin ada kerja sama dari pihak eksternal gitu? Untuk produk, untuk mengecek profitabilitas pasti cuma berdua doang karena wewenangannya kan di wewenang tim pricing ya. Tapi nanti perlu approval dari aktuaris perusahaan. Tuh. Nah, cuma untuk kerjasama di divisi lain itu pasti kita butuh. Pertama kita butuh reviewer juga. Biasanya tuh ketika membangun suatu model atau teman-teman ngerjain sesuatu pasti ada nggak telitinya lah. Butuh mata ketiga. Itu pasti nanti ada tim reviewer lagi. Kalau di tempat gua itu dari Prudential langsung di Shanghai. Nah terus ada semacam vendor juga untuk setup sistem karena kita perlu untuk melakukan setup sistem dengan deadline yang kadang-kadang ketat. Sedangkan karena perusahaannya masih baru mungkin IT-nya nggak terlalu besar, jadi kita perlu vendor yang sudah cukup banyak itu staff developer yang dedicated untuk membuat sistem asuransi dengan tenggat waktu yang mungkin cuma sebulan gitu, 1,5 bulan gitu. Penasaran sih sebelum kerja di pricing actuary itu sebenarnya mungkin kakak pernah kayak magang dulu atau habis lulus langsung kerja langsung di pricing actuary. Pertama magangnya di konsultan. Jadi di aktuaria itu ada dua bidang. Ada yang industri. Industri itu biasanya ya perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum. Nah itu gue magangnya di satu lagi tempatnya di konsultan. Gitu. Magang nggak terlalu lama sih dulu, sekitar 3 bulan mungkin ya paling lama. Tuh. Itu tingkat 2 ke 3. Terus tingkat 3 ke 4 gue nyoba 180 derajat, nggak 180 derajat, beda
jalur lah ya dari aktuaris, karena dulu tingkat 3-4 gencar-gencarnya data analitik. Itu gue magang di startup, kalau yang pernah dengar namanya Pinhome. Terus tingkat 4 akhir pas skripsi magang di asuransi sebenarnya, tapi bagian data analitik di Allianz dulu. Magangnya sekitar 6 bulan, lalu ada kontrak permanen nyambung masa percobaan 3 bulan, terus baru gue pindah ke sini jadi pricing actuary, karena setelah dilihat-lihat lagi emang gue lebih serak di pemodelan matematika gitu. Paling mau nanya ini deh, kalau yang tadi sebutin itu kan kerjaannya kayak lebih ke deskripsi umum kerjaannya gitu kan ya. Kalau sebenarnya yang dikerjainnya itu kan tadi kayak ada bikin produknya, terus kayak dijual, terus dianalisis gitu. Kalau kakak sendiri kayak kerjanya tuh jadi emang di semua bidang itu apa gimana? Kalau sekarang sih iya, semacam gue bantuin headnya, dia yang mungkin nego-nego berapa besarnya, gue yang pertama nyiapin modelnya, nanti di review, terus ngitung, nanti dia yang review gitu, semacam analis lah ya, bisa dibilang lah ya, yang teknis-teknisnya gitu, yang ngitung-ngitungnya, yang nantui, yang ubah-ubah Excelnya. Kita pakai Excel basis kebanyakan, jadi kalau udah kerja tuh kebanyakan Excel basis. Ada beberapa yang pakai program gitu, karena aktuaris butuh program juga, kita pakai jasa layanan kayak Profet atau Axis, itu program-program khusus aktuari yang bisa bikin model aktuarial, bisa ngitung segala macam fungsi aktuarial, udah ada khusus buat itu. Jadi kerjanya sih teknis sih kebanyakan lebih. Kalau soal high levelnya malah bukan gue yang pegang. Kalau yang presentasi ke board of director, karena produknya perlu approval dari board of directornya, itu yang presentasi udah pasti pricingnya. Gue lebih kayak justru ngurusin angka-angkanya sih. Oke kak, mau nanya nih, dari pekerjaan kakak tersebut tuh kira-kira matkul yang paling dominan kakak pakai gitu ya pas dipelajarin di kuliah apa ya? Terus ada gak kira-kira matkul yang kakak pelajarin di luar kuliah gitu kan? Matkul juga sih kayak materi kakak pelajarin di luar gitu, enggak? Misalnya kayak course apa gitu. Yang paling gampang, semua mata ujian aktuaris yang terdaftar di ITB udah pasti dipakai. Sama teori suku bunga, karena itu nggak cuma di aktuaris, kalau teman-teman kerja di bank, teman-teman kerja mau jadi sales pun sebenarnya itu dipakai. Terus distribusi jelas dipakai, tapi kalau industri jiwa sih rata-rata kita minta pengalaman perusahaan. Tapi kalau asuransi umum, distribusi itu kepake banget. Teman-teman pasti nanti udah sampai kelotok ngelakuin konvolusi distribusi gitu. Ekonomi akuntansi di ITB kan kebetulan cuma di aktuaria. Dulu pas zaman gue masih belum ada aktuaria, belajar sendiri jadinya. Iya, kita beli buku gitu buat ujian. Ada bukunya sih, buku ekonomi yang teman-teman bisa temuin di Gramedia, buku ekonomi ya. Terus kuliah lagi asuransi jiwa, kalau di matematika asuransi jiwa 1-2. Terus teori kredibilitas tuh ada Bullman Strauss segala macam. Nanti habis itu ada kalau di ITB itu ini bagi 3 deh, asuransi umum, teori risiko, sama teori kredibilitas. 3 itu. Tapi kalau di ujiannya 1 atau 70 itu kepake semua sih. Itu yang kayak ultimate-nya gitu loh nanti di aktuari. Sebelum nanti ada modul-modul yang lebih sulit, modul FLO-nya. Mungkin saya mau bertanya gitu kan. Sebelum masuk ke pekerjaannya itu ada kayak training seperti bimbingan gitu ya, sebelum masuk ke kerjaan yang sekarang. Jadi pas masuk ada training atau enggak gitu? Training aktuaris atau training apa? Ya, kalau training untuk masuk ke pekerjaannya gitu. Atau sebenarnya nggak butuh training gitu, malah saya bilang gitu ya. Biasanya sih secara umum kalau orang udah baru fresh grad, baru masuk kerja, biasanya sih bukan training ya sebutannya. Kita didampingi lah. Kita didampingi untuk bekerja. Pertama kali belajar, sebenarnya langsung dikasih kerjaan lebih tepatnya. Dikasih kerjaan, udah kamu sambil belajar aja gitu. Pertama kali gue dapat model pricing, udah tiba-tiba ya udah nanti liatin modelnya, oh gini, jadi bisa gitu. Jadi sebenarnya kerja itu membutuhkan ada aktivitas yang tinggi karena kita learning by doing. Jarang-jarang ada yang mau ngajarin gitu. Karena mereka kan juga punya kerjaan sendiri. Terus paling kalau makin banyak teman-teman pindah perusahaan, udah mungkin nanti waktu bekerjanya makin lama, itu udah nggak bakal ada lagi tuh training pendampingan kayak gitu. Udah pasti masuk cemplung ada problem langsung gitu. Teman-teman udah selesai. Jadi emang menuntut ada aktivitas yang tinggi sehingga kayak kuliah ada prospeknya gitu, ada masa orientasi yang nggak mungkin sih, karena biasanya perusahaan butuh cepet soalnya butuh orang yang bisa langsung kerja, tapi tetap didampingi sih, tetap ada proses ceknya, cuma nggak sedekat itu gitu, nggak satu-satu didampingin, jarang ada yang benar-benar satu-satu didampingin. Mungkin ada kayak pesan buat anak magang gitu atau saran buat nanti di dunia kerja sama ada, mungkin ada nggak? Oke. Pertama saran dari gua, pertama supaya cepat beradaptasi, teman-teman tadi bisa ngerekoleksi teman-teman pernah ngapain aja gitu, jangan teriak pekerjaan dilewatin aja udah, terus satu pekerjaan lewat, karena itu biasanya membantu teman-teman di kerjaan kedepannya. Terus yang kedua, di industri itu nggak mesti aktuaris, industri itu ilmunya berkembang sangat, jadi teman-teman jangan capek-capek untuk pertama banyak tanya, 2 belajar, terus yang ketiga bisa kolaborasi sama di lain gitu. Nah jadi sebenarnya tingkatin kemampuan dulu, nanti gaji
gaji akan menyusul belakangan, karena pindah kerja itu emang paling cepat buat naik gaji. Tapi ketika pindah kerja kecepatan, teman-teman jadi nggak dapat ilmunya. Kan lebih baik ketika ilmunya udah matang, teman-teman pasti nanti suatu saat akan ada kesempatan di mana teman-teman membutuhkan skill yang tinggi, dan teman-teman karena udah banyak belajar, udah paham, teman-teman bisa ambil gitu.